Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal HOTS UTBK Kimia 2022 part 10. Part 1 sampai part 9 bisa ditonton di video sebelumnya. Sudah lengkap ya. Supaya nanti menambah wawasan teman-teman semua tentang soal HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Soal berpikir tingkat tinggi ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang sering saya bahas. Untuk materi ini adalah materi stokiometri. Kenapa stokiometri paling banyak Kim Ude bahas? Karena paling banyak yang keluar. Sampai 3 soal, sampai 4 soal. Maka penting bagi teman-teman untuk menguasai konsep stokiometri. Di channel Kim Ude sudah lengkap part 1 sampai part 8 untuk stokiometri. Silahkan dipelajari, diperdalam. Supaya apa nanti pada waktu UTBK Kimia 2022 hasilnya bisa maksimal dan memuaskan tentunya. Oke teman-teman semua, sebelum saya bahas seperti biasa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita mulai soal nomor 26. Kenapa soal 26? Karena soal nomor 1 sampai 25 sudah ada di part 1 sampai part 9 ya. Oke, ini soal memang lumayan hot ya karena ada jebakan ya, hati-hati nanti salah menganalisis soal maka akan fatal teman-teman semua. Oke, kita analisis arahnya kemana soal ini. Sebuah paduan logam atau aliasi yang terdiri dari 90% aluminium, ada 90% aluminium, dan 10% tembaga atau Cu. AR-nya sudah diketahui 27 sama 63,5. Digunakan untuk menghasilkan gas H2 dengan cara mereaksikan dengan asam klorida. Asam klorida yaitu apa? HCl ya. Untuk menghasilkan 6,72 liter gas H2, ingat dalam keadaan STP dibutuhkan paduan logam. Yang ditanyakan paduannya, bukan aluminiumnya, bukan tembaganya. Hati-hati ya. Jadi yang ditanyakan malah paduannya. Paduan logam sebanyak berapa? Apakah 5,4 gram? Apakah 6 gram? Apakah 6,6 gram? Ya. Apakah 7,6 gram atau apakah 8 gram? Oke, gimana solusinya? Nah, solusinya teman-teman hati-hati di sini ya, mana yang direaksikan, apakah aluminium, apakah tembaga, itu harus paham betul ya. Saya tulis di sini solusinya. Oke. Pada deret volta, teman-teman kalau hafal deret volta nanti bisa dipelajari di Kim Ude sudah lengkap yaitu materi deret volta tentang kekuatan oksidator sama reduktor ya. Oke, deret volta ada trik asiknya. Nah, lihatlah kalau Bapak Caesar nanti meninggal alam mana zaman kerajaan Firaun seperti itu ya. Nanti silakan dipelajari kembali kalau masih lupa tentang deret volta. Ingat posisinya di sini, kita cek ada asam klorida. Asam klorida, maka rumusnya HCl, maka saya ambil H. Oke. Kemudian di sini ada Al di sebelah kiri pada deret volta. Kemudian Cu di sebelah kanannya. Oke. Masih ingat teman-teman trik asiknya di sini? Nah, trik asiknya pada deret volta itu, apa trik asiknya? Yaitu logam kiri dapat mendesak. Mendesak apa? Yaitu mendesak ion logam kanan. Hati-hati kata-kata ion. Yang ini logam, ini ion. Ion logam sebelah kanan. Kata-kata mendesak ini artinya apa? Artinya dia dapat bereaksi. Berarti yang kiri dapat bereaksi dengan ion logam kanan. Yang kanan tidak dapat mendesak yang kiri. Karena ini adalah HCl, anggaplah ini H+ ya. Berarti yang bereaksi aluminium bisa mendesak H+.
Tapi kalau Cu sebelah kanan tidak dapat mendesak H+. Berarti kesimpulannya Cu nggak usah direaksikan. Kenapa? Karena dia tidak akan bereaksi dengan HCl. Karena letaknya logam Cu itu sebelah kanannya dari H. Maka otomatis di sini yang bereaksi hanya Al saja. Banyak yang terjebak pada soal seperti ini Cu direaksikan ya. Dan ini memakan waktu yang lama, padahal di soal UTBK itu waktunya sangat-sangat singkat. Sehingga teman-teman harus paham apa langkah-langkahnya. Di belajar bersama Kim UD, nanti persiapan UTBK Kimia 2022 akan diperjelas, diperdalam dengan soal-soal terbaru juga. Jangan lupa nanti untuk infonya silahkan lihat di deskripsi di bawah ya. Atau follow IG kimia.ud ya, atau hubungi JP yang ada di deskripsi supaya nanti tahu kapan akan diadakan sukses UTBK Kimia 2022. Jangan sampai dilewatkan. Nanti ada jadwalnya yang akan menyusul kepada teman-teman semua, baik itu di Instagram maupun di WA ya. Oke, teman-teman semua, pada soal nomor 26 ini sudah Kim UD jelaskan tadi bahwa yang bereaksi ternyata hanya aluminium. Inilah jebakan yang pertama pada soal UTBK. Jadi harus paham ya. Berarti Cu tidak bereaksi. Maka Cu diabaikan saja, biarin aja ya. Berarti kita ambil sekarang reaksi adalah aluminium. Aluminium direaksikan dengan siapa? Dengan asam klorida HCl. Berikutnya teman-teman, kalau ini direaksikan teman-teman nggak bisa mereaksikan, fatal juga, maka nggak akan bisa mengerjakan soal ini. Caranya gimana? Maka teman-teman harus paham Al itu adalah 3+, Cl itu golongan 7A berarti Cl-. Ini bisa dipelajari di kation anion bab tata nama senyawa. Di Kim UD juga sudah ada semua. Silakan dipelajari tentang kation anion membentuk tata nama senyawa supaya nanti bisa mereaksikan senyawa tersebut ya. Al3+, Cl- nggak imbang maka dikalikan 3. Sehingga kalau jadi senyawa maka rumusnya adalah Al Cl3 plus apa? Plus H2, melepas H2. Langkah berikutnya, ini belum setara, maka harus disetarakan. Cl-nya ada 3, maka ini saya kalikan 3. Hanya 3, ini hanya 2, maka ini 3/2. Supaya nggak ada per gini ya. Maka semuanya dikali 2. Maka hasilnya jadi apa nanti? 2Al ditambah, ini dikali 2 jadi 6 HCl. Ini dikali 2 berarti 2 AlCl3. Ini dikali 2 jadi 3H2. Oke. Setelah reaksi ini sudah setara, langkah berikutnya yang diketahui apa? Ternyata menghasilkan gas 6,72 liter gas H2 pada saat STP. Maka teman-teman bisa langsung tulis di sini 6,72 liter. Ingat nanti ada rumus perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Ini masih liter karena dalam keadaan STP. Ingat konsep mol ya. Konsep mol, mencari mol itu bisa gram dibagi AR atau MR atau volume STP dibagi 22,4. Konsep ini bisa didapatkan di stoikiometri, video stoikiometri 41 sampai 48 ya. Oke. 6,72 dibagi 22,4. Ketemu berapa 6,7 dibagi 22,4? Maka ketemu 0,3 mol. Langkah berikutnya kita mencari apa? Jelas mencari aluminium karena yang bereaksi adalah aluminium dan ini 90%. Maka kita cari aluminium pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 2, ini angkanya 3. Maka mencari molnya si Al ya, molnya si Al adalah 2/3 dikali 0,3. Maka ketemulah 0,2 mol. Ini miliknya siapa? Aluminium. Setelah itu kita mencari masanya aluminium. Ingat mencari mol kan rumusnya gram dibagi AR. Jadi mencari gramnya aluminium adalah mol dikali AR-nya. Molnya ketemu berapa? Ketemu 0,2. 0,2 kali AR dari si aluminium yaitu 27. Oke. Hasilnya berapa? 27 kali 0,2 ketemu 5,4 gram. Biasanya saking senang ya langsung dilihat di pilihan.
Oh, ada ternyata 5,4 gram, langsung dicoret. Ah, hati-hati. Ini juga jebakan ya. Kenapa? Ini masih aluminium. Ini masih masanya aluminium. Padahal yang ditanyakan itu bukan aluminium, tapi apa? Paduannya. Di situ dikatakan bahwa paduan mengandung berapa? 90% aluminium. Saya tulis sini ya. Paduan logam ternyata dia mengandung 90% aluminium. Padahal aluminiumnya ketemu 5,4, berarti yang ditanyakan adalah paduannya. Berarti mencari paduannya, maka 90%, 90%, ini tinggal kita balik saja. Karena paduan lebih banyak daripada aluminiumnya. Maka paduannya adalah 100 dibagi 90 dikali miliknya aluminium masanya. Yaitu berapa? 5,4. Nah, dari sini udah kelihatan kita coret. Berarti 5,4 kali 10 ketemu 54. 54 dibagi 9 maka ketemulah 6 gram. Inilah jawaban yang dicari. Yaitu massa dari paduan logam tersebut yaitu 6 gram. Maka jawabannya bukan 5,4, hati-hati. Maka jawabannya yang B yaitu 6 gram. Oke, ternyata soal stoikiometri ini juga banyak jebakannya, harus pintar-pintar teman menganalisis soalnya supaya apa tidak terjebak dari jawaban yang seperti tadi. Kayaknya 5,4 padahal jawabannya adalah 6 gram. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Soal nomor 27 masih stoikiometri juga. Tapi ini menghitung kadar ya, menghitung kadar dalam suatu batuan atau dalam suatu biji atau dalam suatu sampel. Ini juga ada di stoikiometri mulai 41 sampai 48, silakan dipelajari lagi supaya nanti lebih mendalam dan fokus terhadap stoikiometri ya. Oke, soalnya seperti ini, sebanyak 2 gram batuan, berarti diketahui 2 gram. 2 gram batuan yang mengandung kalsium. Berarti kalsium itu Ca ya, dilarutkan dalam HCl pekat. Semua ion Ca2+ dalam larutan itu diendapkan sebagai kalsium karbonat. Teman-teman kalau nggak paham rumus kalsium karbonat, maka akan sulit untuk mengerjakan soal ini. Oke, maka harus paham tentang video di KIM-UD tentang tata nama senyawa, kation sama anionnya. Ya, silakan dipelajari lebih mendalam karena kimia itu berurutan ya. Jadi kalau nggak paham ini maka akan sulit untuk paham yang lainnya. Maka harus terus belajar dan belajar ya. Oke. Bila diperoleh 2 gram endapan, lah 2 gram itu miliknya siapa? Ini harus paham. Tadi diendapkan dalam bentuk kalsium karbonat, berarti 2 gram ini adalah miliknya kalsium karbonat. Pertanyaannya adalah berapakah kadar kalsium dalam batuan tersebut? Oke. Berarti ini menghitung berapa persen kalsium yang ada dalam batuan tersebut. Oke, solusinya seperti ini teman-teman semua. Yang diketahui awalnya adalah di situ ada 2 gram batuan. Ini pusatnya dulu ya, 2 gram batuan. Oke. Kemudian diendapkan dalam bentuk apa itu? Kalsium karbonat. Apa rumus kalsium karbonat? Ingat kalsium itu Ca, karbon itu CO3. Nah, teman-teman harus paham ionnya. Ca itu Ca2+, CO3 itu 2-. Berarti kalau gabung, karena ionnya sudah sama, positif 2 dan negatif 2, maka rumus kimianya adalah apa? Yaitu CaCO3, kalsium karbonat. Nah, CaCO3 ini ternyata di situ juga sama, yaitu 2 gram. Maka saya tulis totalnya adalah 2 gram. Langkah berikutnya, teman-teman cari MR-nya, karena nanti pasti berhubungan dengan MR. Berapakah MR dari CaCO3? Yang belum paham caranya adalah Ca-nya itu 40, C-nya itu 12, O-nya ada 3 kali 16 berarti 48. Maka total MR-nya adalah 100.
Setelah kita tahu MR-nya, yang ditanyakan apa pada soal ini? Ternyata yang ditanyakan adalah berapa persen kalsium dalam batuan. Berarti persen kalsium dalam batuan ini berapa? Ini yang ditanyakan ternyata. Nah, ini bisa kita cari rumusnya. Berarti mencari persen dari kalsium adalah, kalsium kita cari dulu, logikanya adalah gramnya dari kalsium dibagi gramnya dari batuan kali 100%. Oke. Berarti ini nanti arahnya kita menuju ke sini analisisnya. Jadi mencari persennya kalsium adalah gramnya kalsium itu sendiri dibagi gramnya batuan dikali 100%. Gramnya batuan sudah ada. Yang belum ada gramnya kalsium. Berarti gramnya kalsium dapat dicari dari CaCO3 ini. Berarti ini bisa kita cari. Nah, cara mencarinya gimana? Mencari gramnya si kalsium adalah, ada berapa kalsium di sini? Ada 1. Berarti AR-nya si kalsium dibagi totalnya adalah MR dikali gramnya 2 gram. Seandainya soal diganti, berapakah gramnya oksigen misalkan ya. Oksigen ini kan ada 3, maka ini kita ganti 3 kali AR-nya oksigen dibagi MR kali 2 gram. Berarti tergantung yang ditanyakan apa. Karena ini kalsium, Ca-nya hanya 1, maka hanya AR-nya Ca. Tinggal kita masukkan di sini, AR-nya Ca adalah 40, dibagi MR-nya adalah 100, dikali 2. Berarti 2 kali 40, 80, dibagi 100, maka ketemu 0,8 gram. Nah, sudah ketemu ternyata gramnya Ca 0,8. Setelah ketemu tinggal kita masukkan ke rumus ini, sudah selesai. Ketemulah berapa kadar kalsium dalam batuan. Yuk, kita masukkan. Berarti persen kalsium adalah gramnya kalsium yaitu 0,8 ini, 0,8. Dibagi gramnya si batuan berapa? 2 gram dikali 100%. Nah, sangat mudah ya ternyata. 0,8 bagi 2 ketemu 0,4 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 40%. Inilah kadar kalsium dalam batuan. Berarti kalau kita lihat option jawabannya, yang betul adalah yang D. Oke, soal stoikiometri, soal HOTS ya. Untuk stoikiometri 2 soal ini sangat menantang. Kenapa? Karena analisisnya harus tepat dan akurat karena banyak jebakannya. Di Belajar Bersama Kim Udin nanti Sukses UTBK Kimia 2022, penjelasannya akan kita ulang lagi. Stoikiometri ini semakin jelas dan semakin mudah ya. Kenapa? Karena stoikiometri itu adalah paling banyak keluar itu. Makanya Kim Udin terus membahas tentang stoikiometri, dan stoikiometri adalah inti dari kimia tersebut. Oke, semoga semakin paham, semakin bisa. Jangan lupa jaga kesehatan, sukses selalu, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.